Selamat datang semuanya, kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang saya jamin bisa mengubah cara kita memandang uang selamanya. Ini bukan soal jalan pintas atau formula-formula rahasia ya, ini tentang membangun sebuah pola pikir, sebuah fondasi yang kokoh banget untuk semua kesuksesan finansial jangka panjang. Dan yang paling penting, gak peduli berapapun penghasilan Anda sekarang, prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua. Siap untuk memulai perjalanan menuju kebebasan finansial yang sejati? Oke, mari kita mulai. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah tuntas apa bedanya sih jadi kaya beneran sama cuma kelihatan kaya. Lalu kita masuk ke kebiasaan paling fundamental, bayar diri sendiri dulu. Setelah itu, kita akan belajar gimana caranya menanam benih kekayaan supaya uang bisa kerja buat kita. Keempat, kita akan bahas investasi terbaik dari yang terbaik, yaitu diri kita sendiri. Dan terakhir, kita kunci semuanya dengan satu hal paling penting, disiplin. Setiap langkah ini nyambung satu sama lain, dan kalau digabung, dampaknya luar biasa. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kaya versus terlihat kaya. Ini adalah titik awal yang penting banget, karena jujur, banyak sekali orang yang tersesat bahkan sebelum mereka mulai. Mereka ngejar tujuan yang salah, yang ujung-ujungnya cuma bikin capek finansial, bukan bebas finansial. Jadi, apa sih tujuan yang benernya? Yuk kita bedah sama-sama. Sekarang, coba kita jawab pertanyaan ini bareng-bareng. Dengan gaji 7 juta rupiah sebulan, mungkin nggak sih untuk jadi makmur? Buat sebagian besar dari kita, angka itu mungkin terasa, ya pas-pasan. Cukup buat bayar tagihan, cukup buat makan, mungkin cukup buat hiburan sedikit. Tapi buat jadi makmur, rasanya kayak mimpi ya. Ini realita yang kita hadapi. Tapi pertanyaannya, apakah ini takdir? Atau cuma cara kita memandangnya aja? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia siklus yang menjebak jutaan orang. Lingkaran setan yang kayaknya nggak ada habisnya. Gaji masuk, rasanya cuma numpang lewat doang di rekening. Sebelum terbang lagi buat bayar ini itu. Bulan selesai, saldo balik ke nol lagi, dan kita mulai cemas nungguin gajian berikutnya. Di dalam siklus ini nggak ada ruang buat bertumbuh. Ini bukan soal kurangnya uang, tapi soal sistem yang salah. Inilah yang disebut perlombaan tikus. Dan langkah pertama buat keluar dari situ adalah sadar kalau kita lagi ada di dalamnya. Coba deh perhatiin, ada dua jalan yang beda banget di sini. Di sebelah kiri itu jalannya orang yang terlihat kaya. Fokusnya apa? Konsumsi. Gadget paling baru, mobil nyicil, barang-barang branded, semuanya demi status. Dan perasaan yang didapat? Sementara banget. Beneran, cuma sementara. Nah, sekarang lihat yang kanan. Jalannya orang yang benar-benar kaya. Fokusnya beda total. Bukan soal apa yang dihabiskan, tapi soal aset yang bisa ditumbuhkan. Hasilnya bukan status, tapi ketenangan pikiran. Bukan barang baru, tapi kebebasan waktu. Yang satu itu cuma permainan penampilan, yang satu lagi permainan kebebasan. Pertanyaannya, permainan mana yang sedang kita mainkan sekarang? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan ini, menurut saya, adalah perubahan pola pikir paling fundamental sekaligus paling dahsyat yang bisa kita lakuin. Namanya membayar diri sendiri terlebih dahulu. Kedengarannya simpel, tapi dampaknya itu luar biasa. Ini adalah pembeda utama antara mereka yang berhasil membangun kekayaan dan mereka yang selamanya cuma jadi penonton. Coba kita lihat dua cara berpikir ini. Yang pertama, pola pikir karyawan. Ini yang paling umum. Terima gaji, prioritas utamanya bayar semua orang, bayar semua tagihan. Baru deh setelah itu, kalau, dan ini kuncinya, kalau ada sisa, kita nabung. Tapi lihat pola pikir investor, urutannya dibalik total. Begitu terima penghasilan, hal pertama yang dilakukan, bahkan sebelum bayar tagihan apapun, adalah bayar diri sendiri untuk masa depan. Anda sisihkan dulu untuk investasi, nah baru setelah itu Anda hidup dan bayar semua tagihan pakai sisanya. Ini bukan serakah ya, ini soal prioritas, memprioritaskan kebebasan Anda di masa depan. Kenapa sih pendekatan yang pertama itu hampir selalu gagal? Karena hidup itu punya cara buat ngabisin semua uang yang ada. Selalu aja ada pengeluaran gak terduga, godaan diskon, atau gaya hidup yang pelan-pelan naik dan makan semua sisa uang kita. Jadi kalau kita menjadikan tabungan sebagai sisa, itu sama aja kayak jaminan bakal gagal. Dengan membalik urutannya, Anda menjadikan pertumbuhan kekayaan sebagai sebuah kewajiban, bukan lagi pilihan. Oke, setelah kita memutuskan buat bayar diri sendiri dulu, pertanyaan selanjutnya kan pasti, terus uangnya diapain? Nah, disinilah kita masuk ke bagian ketiga, menanam benih kekayaan Anda. Ini adalah langkah praktis buat mengubah uang yang udah kita sisihkan jadi sesuatu yang bisa bekerja untuk kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita balik lagi ke skenario gaji 7 juta tadi. Kalau kita komitmen 10% aja buat bayar diri sendiri dulu, itu artinya kita menyisihkan Rp700.000 setiap bulan. Kelihatannya nggak banyak ya. Tapi coba kita pecah.
Angka segini kalau dibagi per hari, itu lebih kecil dari harga secangkir kopi di kafe-kafe hits. Coba deh pikirin, biaya satu kemewahan harian yang kecil ternyata bisa jadi fondasi buat seluruh masa depan finansial Anda. Inilah benih kekayaan kita. Jadi, di mana kita tanam benih ini? Jawabannya, di dalam aset. Apa sih aset itu? Definisinya simpel banget. Aset adalah apapun yang memasukkan uang ke kantong Anda, bukan sebaliknya. Mobil yang kita pakai sehari-hari itu ngeluarin uang dari kantong. Sebaliknya, aset sejati itu bekerja untuk kita. Saya ulang ya, aset itu memasukkan uang ke kantong Anda, bukan mengeluarkannya. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Gaji memberimu makan hari ini, aset memberimu makan selamanya. Coba kita resapi bareng-bareng. Gaji itu penting, tapi sifatnya aktif. Kalau kita berhenti kerja, gaji juga berhenti. Nah, aset di sisi lain sifatnya pasif. Aset itu ibarat pohon uang yang terus berbuah, bahkan lama setelah kita berhenti menyiraminya setiap hari. Fokus kita harus mulai bergeser, dari cuma nyari gaji, jadi menggunakan gaji untuk membangun aset. Jadi, lahan sumurnya ada di mana aja, macam-macam. Anda bisa jadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia lewat saham atau reksadana. Atau mungkin, seiring waktu benih-benih kecil ini tumbuh jadi DP buat sebuah properti. Bahkan, bisa jadi modal buat usaha sampingan atau bikin produk digital sendiri. Kemungkinannya banyak banget. Kuncinya adalah menempatkan uang itu di tempat di mana ia bisa beranak pinak. Dan ini dia keajaibannya. Coba lihat grafik ini. Di 5 tahun pertama, pertumbuhannya mungkin terasa lambat ya, nggak signifikan-signifikan amat. Tapi, lihat apa yang terjadi pas kita sampai di tahun ke-15. Dan kemudian, lihat lonjakan luar biasa pas menuju tahun ke-30. Nah, itulah kekuatan compounding atau bunga berbunga yang lagi bekerja. Bukan cuma uang Anda yang kerja, tapi hasil dari uang Anda juga ikut kerja menghasilkan lebih banyak uang lagi. Waktu adalah sahabat terbaik bagi investor yang konsisten. Mari kita lanjut, karena menanam uang di aset finansial itu baru setengah cerita. Setengah lainnya yang mungkin jauh lebih penting adalah berinvestasi pada aset paling kuat yang kita miliki, yaitu pikiran kita sendiri. Ini tentang menjadikan diri kita sebagai investasi terbaik. Kutipan ini adalah inti dari segalanya. Pendidikan formal itu penting, pastinya. Itu ngasih kita kemampuan buat dapat kerja dan cari nafkah, tentu saja. Tapi untuk membangun kekayaan, kita butuh yang namanya pendidikan mandiri, belajar yang nggak pernah berhenti. Ini bukan berarti kita meremehkan sekolah ya, tapi kita harus paham kalau sekolah itu cuma titik awal, bukan garis finish. Poin kuncinya adalah pengetahuan yang diterapkan. Tujuannya bukan cuma ngumpulin informasi, tapi menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Menurut Anda, apa sih satu kesamaan yang dimiliki hampir semua orang kaya? Mereka nggak pernah berhenti belajar. Mereka adalah murid abadi dari ilmu kekayaan, karena mereka tahu pikiran yang terasa adalah aset yang keuntungan yang nggak ada batasnya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang mengikat semua prinsip yang tadi kita bahas menjadi satu kesatuan yang kokoh, yaitu disiplin. Tanpa disiplin, semua pengetahuan dan strategi terbaik di dunia ini nggak akan ada artinya. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan kenyataan. Coba kita renungkan kutipan ini sebentar. Beban disiplin hanya beberapa gram, beban penyesalan beratnya bertonton. Disiplin buat menyisihkan Rp700.000 hari ini mungkin terasa agak berat, tapi beban itu kalau ditimbang cuma beberapa gram. Coba bandingkan dengan beban penyesalan di masa tua nanti, saat kita sadar kita nggak punya apa-apa karena nggak pernah memulai. Beban itu beratnya bertonton. Jadi, disiplin itu bukan hukuman. Disiplin adalah tindakan cinta pada diri kita di masa depan. Harga kecil yang kita bayar hari ini untuk menghindari penderitaan besar nanti. Terus gimana cara membangunnya? Pertama, ciptakan kebiasaan yang nggak bisa ditawar lagi. Anggap aja, nyimpan 10% itu sama wajibnya kayak bayar listrik. Kedua, dan ini mungkin tips yang paling mengubah hidup, otomatiskan sistem Anda. Atur sekali, dan biarkan teknologi yang kerja keras buat Anda setiap bulan. Ini menghilangkan drama dan keraguan. Ketiga, lacak kemajuan Anda. Melihat aset Anda bertumbuh, itu bakal jadi bahan bakar motivasi yang luar biasa untuk terus maju. Kita nggak perlu kok meraba-raba dalam gelap. Kesuksesan finansial itu meninggalkan jejak, meninggalkan pola. Coba pelajari kebiasaan dan pola pikir orang-orang yang udah sampai di tujuan yang kita inginkan. Baca buku mereka, dengarkan cerita mereka. Anda pasti akan menemukan pola yang sama. Mereka bayar diri sendiri dulu, mereka investasi di pengetahuan, dan mereka sangat disiplin. Jalannya udah ada. Tugas kita cuma punya kerendahan hati untuk belajar dan disiplin untuk mengikutinya. Pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu hal. Kebebasan finansial di masa depan itu bukan hasil dari undian atau keberuntungan. Ia adalah akumulasi dari ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, yang dimulai dari hari ini. Ia adalah hasil dari pola pikir yang sengaja kita bangun dan tindakan konsisten yang kita lakukan.
Jadi, setelah semua yang kita bahas, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk besok, bukan juga untuk nunggu gajian berikutnya, tapi untuk hari ini. Coba pikirkan satu tindakan kecil, satu benih kecil yang bisa Anda tanam hari ini untuk memulai perjalanan Anda. Mungkin itu cuma dengan membuka aplikasi investasi, mungkin dengan memesan satu buku, atau mungkin sesederhana mengatur transfer otomatis pertama Anda. Apapun benih itu, tanamlah hari ini. Karena masa depan finansial Anda yang bebas dan berlimpah dimulai dari benih pertama itu.